Publik Asia dibuat gempar, Malaysia kena ban FIFA gegara naturalisasi ilegal, pengamat Vietnam dibuat sangat geram. Keputusan tepat harus diambil, Gerard Vandenberg coret 5 pemain timnas Indonesia U23 jelang Piala AFF 2025. Tata Piala Dunia dengan sangat serius, timnas Indonesia U17 panggil 9 pemain keturunan sekaligus. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Akhir-akhir ini, negara serumpun kita, yakni Malaysia, tengah dalam sorotan yang sangat negatif. Ya, Malaysia dalam sorotan karena dugaan naturalisasi palsu para pemain keturunan yang telah dimainkan di kualifikasi Piala Asia 2027, tepatnya di laga melawan Vietnam yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil beberapa waktu lalu. Dalam laga itu, sebanyak 9 pemain naturalisasi menjadi starter Malaysia asuhan Peter Klamovski. Hasilnya, Malaysia berhasil membelasah Vietnam dengan skor telak 4-0. Meski begitu, kemenangan tersebut berbuntut sangat panjang. Banyak pihak yang mempermasalahkan naturalisasi pemain keturunan Malaysia yang berlangsung sangat cepat. Hal itu benar-benar jadi sorotan publik Asia Tenggara, khususnya saat ini masyarakat sepak bola Vietnam. Salah satu pakar sepak bola negeri Naga Biru, Quang Hai, bahkan meyakini para pemain tersebut tidak memiliki keturunan Malaysia. Ia menduga kuat Malaysia memalsukan dokumen naturalisasi dan membuat pihak FIFA kecolongan. Sebagian besar nama-nama ini bukan berdarah Malaysia, tidak pernah tinggal di negara tersebut, dan tidak memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh FIFA. Namun entah bagaimana Malaysia terlepas dari hukum, menggunakan bukti palsu untuk melegalkan naturalisasi mereka. Penyelidikan menemukan tanda-tanda dokumen palsu, klaim asal palsu, dan manipulasi data keluarga, ungkap Quang Hai. Spekulasi yang berkembang kemudian membuat Malaysia berpotensi diselidiki oleh FIFA untuk masalah ini. Meski baru sekedar rumor, Quang Hai meyakini ada potensi besar FIFA melakukan investigasi terhadap Malaysia. Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Quang Hai melihat ada banyak kejanggalan dalam naturalisasi pemain keturunan Malaysia. Saat ini masih sekedar rumor yang tersebar di media sosial dan beberapa situs media, belum ada konfirmasi resmi. Namun dengan apa yang terjadi, kemungkinan FIFA melakukan investigasi sepenuhnya. Hal itu mungkin saja tersaji karena jelas ada banyak kejanggalan. Misalnya, banyak pemain yang baru pertama kali tiba di Malaysia untuk mempersiapkan pertandingan telah diakui sebagai warga negara. Hal ini sangat tidak bisa, tidak peduli seberapa fleksibel hukum diterapkan. Kasus ini masih sangat mencurigakan, jelas Quang Hai. Jelas kasus Malaysia ini sangat tidak masuk akal yang menaturalisasi pemain begitu cepat dan tanpa ada bukti dokumen yang lengkap. Hal ini jelas berbeda apa yang dilakukan timnas Indonesia, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak ingin menaturalisasi para pemain dengan sembarangan. Erick Thohir hanya menerima para pemain yang memang terbukti mempunyai darah Indonesia. Maka tak heran jika proses naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia selalu memakan waktu yang cukup lama. Tentu jika nantinya penyelidikan dari pihak FIFA terhadap Malaysia terbukti ada kecurangan atau manipulasi, maka tak heran sepak bola Malaysia dalam masalah besar. Bahkan Malaysia terancam kena sanksi berat atau bahkan kena banned. Pelatih tim nasional Indonesia U23, Gerard Vandenberg, dipastikan akan mencoret 5 pemain dari skuadnya jelang bergulirnya Piala AFF U23 2025. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi jumlah pemain yang ditetapkan dalam turnamen yang akan digelar di Jakarta pada 15-29 Juli 2025 mendatang. Dalam pemusatan latihan yang berlangsung di Jakarta sejak 20 Juni hingga 14 Juli 2025, Vandenberg memanggil 30 pemain. Namun sesuai regulasi turnamen, hanya 23 pemain yang diperbolehkan masuk skuad final. Hingga saat ini sudah ada 2 nama yang resmi dicoret dari daftar awal. Mereka adalah 2 penjaga gawang, Husna Al-Malik dan Sefa Sanggasi. Dengan demikian, tersisa 28 pemain yang masih mengikuti TC intensif bersama tim Garuda Muda. Artinya,
Vandenberg masih harus mencoret 5 pemain lagi sebelum menetapkan skuad akhir yang akan berlaga di turnamen tersebut. Ya, Vandenberg dihadapkan pada keputusan sulit untuk menyaring pemain terbaik yang akan memperkuat timnas Indonesia U23. Pasalnya jadwal kompetisi cukup padat, sementara Indonesia tergabung di grup A bersama tim-tim kuat seperti Malaysia U23, Filipina U23, serta Brunei Darussalam U23. Kini Vandenberg harus berhitung matang untuk menentukan siapa 5 pemain lagi yang harus rela tersingkir dari skuad. Dengan tekanan sebagai tuan rumah dan persaingan yang ketat di fase grup, keputusan Vandenberg sangat menentukan peluang timnas Indonesia U23 untuk melangkah jauh di Piala AFF U23 2025. PSSI secara resmi mengumumkan 34 pemain yang akan melakukan TC bersama timnas Indonesia U17 untuk persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Sebanyak 34 pemain akan mengikuti TC timnas Indonesia U17 sebagai persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. TC ini akan dilakukan di Bali pada 7 Juli hingga 10 Agustus 2025 mendatang. Sementara Piala Dunia U17 2025 akan dilangsungkan di Qatar pada 3–27 November 2025. Dalam daftar ini terdapat nama-nama familiar yang mengantarkan timnas Indonesia U17 lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 lalu. Sebut saja seperti Dava Gassemi, Alberto Henga, Putu Panji, hingga Evandra Florasta. Sementara itu, 2 pemain harus absen pada TC kali ini, yakni Matthew Baker dan Zahabi Goli. Kemungkinan besar, Baker masih memiliki agenda bersama klubnya Melbourne City. Sementara Goli terpilih sebagai salah satu pemain yang masuk skuad Liga Indonesia All-Star untuk turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Sementara itu, di dalam daftar kali ini juga, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto memanggil 9 pemain keturunan baru yang bermain untuk klub-klub luar negeri. Ya, 9 pemain tersebut adalah V.K. Muller, Eizer Jacob, Lionel Detroy, Floris De Factor, Noah Pohan Simangunsong, Zona Gaseling, Dastun Hoop, Azadin Ayub, dan Nicholas Indra Josun. Mayoritas para pemain tersebut bermain di Liga Belanda dan diharapkan kehadiran mereka mampu meningkatkan kualitas timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia nantinya. Kabar gembira kini menghampiri timnas Indonesia U17. Ya, hal ini lantaran timnas Indonesia U17 resmi lolos langsung ke Piala Asia U17 2025 tanpa harus bersusah payah melalui fase kualifikasi. Informasi ini pertama kali diumumkan oleh akun Instagram The Asian Football pada Minggu kemarin. Indonesia menjadi salah satu dari 9 negara yang mendapatkan tiket otomatis ke putaran final Piala Asia U17 2026 yang akan dihelat di Arab Saudi pada Mei 2026 mendatang. Bersama tim nasional Indonesia, 8 negara lain yang mendapatkan keuntungan serupa adalah Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Korea Selatan, Korea Utara, Tajikistan, Jepang, dan Qatar. Ke-9 tim ini lolos otomatis karena berstatus sebagai perempat finalis turnamen edisi sebelumnya. Dengan tidak mengikuti kualifikasi, pasukan Nova Arianto bisa total fokus menyiapkan diri di grup H Piala Dunia U17 2025, di mana mereka akan berhadapan dengan Brazil, Honduras, dan Zambia. Keputusan AFC ini tentu menjadi keuntungan besar bagi Indonesia, bukan hanya dari sisi waktu persiapan, tetapi juga dari segi mental dan fokus para pemain. Bek tim nasional Indonesia Justin Hubner tiba-tiba memberikan sindiran menohok buat Vietnam jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sindiran Justin Hubner itu disampaikan melalui Instagram story-nya yang mengunggah ulang postingan hasil timnas Indonesia melawan Vietnam. Dalam unggahan itu, bek berusia 21 tahun ini membagikan 2 kemenangan skuad Garuda dengan skor 1-0 dan 3-0 pada 2024 lalu. Belum diketahui alasan ex pemain Wolverhampton Wanderers tersebut tiba-tiba memberikan sindiran menohok buat Vietnam. Namun diduga kuat, Justin Hubner mengetahui soal sindiran beberapa media Vietnam yang menyebut timnas Indonesia akan kesulitan di ronde keempat. Media Vietnam Soha memang sempat menyindir timnas Indonesia dengan menyebut tim besutan Patrick Kluivert itu akan sangat kesulitan. Menurut Soha, kesulitan lain yang akan didapatkan oleh timnas Indonesia adalah ronde keempat akan diselenggarakan di Arab Saudi dan juga Qatar.
Sebelumnya, Soha juga sempat menyinyir kemenangan timnas putri Indonesia dari Kirgistan pada kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Dalam pengakuannya, Soha tak habis pikir dengan timnas putri Indonesia yang harus susah payah menang, padahal beda level dan banyak diperkuat pemain keturunan. Masa depan Marcelino Ferdinand di Oxford United tengah menjadi perbincangan hangat saat ini. Hal ini lantaran pelatih Gary Rowett mengisyaratkan kemungkinan besar Marcelino bakal dipinjamkan ke klub lain demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dan mempercepat proses perkembangan karirnya. Namun, keputusan final soal peminjaman tersebut akan sangat bergantung pada performa Marcelino selama masa pramusim yang akan berlangsung setidaknya 2 hingga 3 minggu ke depan, yang dimana Rowett secara terbuka menyatakan ingin melihat langsung sejauh mana kemampuan dan kesiapan para pemain muda sebelum menentukan siapa saja yang layak bertahan di skuad utama The As. Meski hanya tampil 2 kali sejak bergabung pada Agustus 2024, Marcelino juga tetap menuai pujian dari Rowett atas etos kerja, kelincahan, dan teknik individunya yang dinilai menonjol dibandingkan pemain lain, sehingga publik Oxford pun sempat berharap dirinya bisa menjadi starter musim depan. Namun, realitas persaingan di tim utama dan kebutuhan akan jam terbang yang konsisten membuat opsi peminjaman menjadi solusi yang paling masuk akal. Jadwal Piala Presiden 2025 kini menjadi penentu berikutnya, karena setelah turnamen tersebut, Oxford United baru akan memfinalisasi rencana peminjaman para pemain mudanya, termasuk Marcelino, agar mereka bisa berkembang optimal tanpa kehilangan sentuhan dalam atmosfer kompetisi yang sebenarnya. Pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert berpeluang besar memanggil tambahan 4 pemain keturunan jelang bergulirnya babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah ini dinilai penting mengingat tingginya tensi persaingan di fase lanjutan turnamen tersebut. Di fase berikutnya, skuad Garuda akan bersaing dengan 5 negara kuat lainnya, yakni Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan juga Oman. Melihat ketatnya kompetisi yang akan dihadapi, tidak menutup kemungkinan Patrick Kluivert akan memperkuat skuadnya dengan memanggil pemain tambahan dari kalangan diaspora. Sejumlah pemain keturunan yang selama ini telah dikaitkan dengan timnas Indonesia kini kembali masuk radar untuk dinaturalisasi. Ada 4 nama yang dinilai potensial untuk dipanggil memperkuat Garuda, yakni Jayden Oosterwolde, Pascal Struijk, Tristan Guijer, dan Miliano Jonathans. Jayden Oosterwolde saat ini bermain untuk Fenerbahce di Liga Turki. Bek berusia 23 tahun tersebut kabarnya telah bertemu langsung dengan asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor pada Februari 2025 lalu. Nama berikutnya adalah Pascal Struijk, bek andalan Leeds United. Ia juga sempat tertangkap kamera duduk satu tribun dengan Patrick Kluivert saat menyaksikan laga Leeds United kontra Oxford United yang memunculkan spekulasi kedekatannya dengan timnas Indonesia. Sementara itu, Tristan Guijer saat ini membela PSV Zwolle di Liga Belanda dan menempati posisi fullback kanan. Kehadirannya di timnas Indonesia bisa semakin mudah karena rekan setimnya, Eliano Reinders, sudah lebih dulu menjadi bagian dari skuad Garuda. Miliano Jonathans yang kini memperkuat FC Utrecht juga masuk dalam daftar kandidat. Namanya makin hangat diperbincangkan setelah sang ayah terlihat berada di Indonesia pada Maret 2025 lalu. Dengan pertimbangan kekuatan lawan yang akan dihadapi, serta target tinggi untuk lolos ke Piala Dunia 2026, kehadiran 4 pemain ini bisa menjadi tambahan tenaga yang signifikan bagi skuad Garuda.